Makan kok cuma dengan tempe saja, tidak ada yang lain. Nah, itu mikirnya kamu jangan ayam, tapi mikirnya seandainya adanya cuma nasi, mungkin ada tempe satu aja aku sudah senang. Ah, itu jadinya kamu bersyukur punya tempe itu. Itu caranya merayakan hidup. Kalau tidak begitu, kamu akan sumpek terus. Dan ingatlah bahwa engkau memiliki kuasa untuk mengistirahatkan dirimu kapanpun engkau inginkan. Kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain sesederhana kuda lari. Lebah menghasilkan madu atau kebun anggur membuahkan anggur. Masa demi masa tanpa memikirkan lagi anggur yang telah dihasilkan. Jadi melakukan kebaikan itu jangan perhitungan. Sudah berapa ribu ya bulan ini aku sedekah, itu perhitungan. Biasanya orang yang masih perhitungan itu masih nunggu balasan. Aku sudah sedekah sekian juta, baliknya 7.000 kali lipat. Kalau sekian juta kali 7.000, wah aku nanti dapat sekian. Itu masih perhitungan namanya. Janganlah lakukan kebaikan kepada orang lain alamiah saja. Karena memang tugasmu untuk melakukan kebaikan itu. Kayak kuda lari, kayak lebah bikin madu. Lebah itu kan bikin madu, terus madunya mbok ambilin, mbok minumi, kan dia tidak protes. Jadi coba bisa demo mereka, itu kamu susah nggak dapat madu. Saya membayangkan kayak ayam itu demonstrasi, nggak mau bertelur saja. Untuk berapa kerugian manusia, pengusaha-pengusaha telur dadar, pengusaha-pengusaha martabak itu bisa tutup semua. Tapi mereka kan nggak mikir ke sana. Dan kamu nggak pernah terima kasih sama ayam, bebek, dan kawan-kawan. Hidupmu sangat tergantung di sana. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tinggal kamu jalankan tugasmu. Kamu melakukan kebaikan kok masih nawar, masih nunggu balasan, masih minta dikasih pahala double. Jadi jalankan kebaikan itu secara natural, alami. Tanpa harus mikir, tanpa harus nagih-nagih kamu dapat apa. Jadi rumus kedua itu. Rumus pertama, jadilah orang baik saja, titik. Rumus kedua, jalankan kebaikan secara alamiah. Tidak perlu terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Apalagi yang kau harapkan saat membantu orang lain? Tidak cukupkah bahwa engkau sudah menjalankan tuntutan alam? Engkau meminta imbalan juga? Nah, itu pertanyaannya Markus. Seolah-olah matamu mengharapkan balasan juga saat melihat atau kakimu saat berjalan. Padahal untuk itulah keduanya diciptakan. Bayangkan kalau mata juga minta gaji, kakimu setelah dipakai jalan lari banyak, aku capek sekali, ini harus dikasih kompensasi, kan tidak begitu. Ya memang tugasnya kaki untuk jalan, tugasnya mata untuk melihat. Mereka tidak minta pahala, mereka tidak minta bayaran darimu. Kakimu kan nggak teriak-teriak, ayo aku sudah capek ini, saatnya pijet, kan ya nggak begitu. Kakinya menerima saja. Oke, jadi rumus kebaikan ada dua. Yang pertama, jalankan apa adanya. Yang kedua, jalankan secara alamiah. Lawannya kebaikan itu kejahatan, kesalahan. Katanya Markus, ingatlah siapapun yang melakukan kesalahan, ia bersalah pada dirinya sendiri. Siapapun yang melakukan ketidakadilan, ia melakukannya pada dirinya sendiri. Yang dilakukan apa? Membuat dirinya jahat, mengacaukan ritme alamiahnya sendiri tadi. Kesalahan apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya kamu sedang bersalah pada dirimu sendiri. Man amila solihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa beramal baik itu untuk dirinya sendiri,
Dan barang siapa beramal jelek juga untuk dirinya sendiri. Kalimat ini cocok sama dalil itu. Meskipun ini jauh lebih dulu. Karena ini tahunnya kan Masehi awal. Jadi kebaikan itu lawannya salah, dan ketika kalian melakukan kesalahan, yang kamu hancurkan adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Meskipun salahnya pada orang lain. Ini rumus selanjutnya, kebalikannya rumus tadi. Sama-sama simpelnya. Kalau tidak benar ya jangan dilakukan. Kalau tidak baik, tidak benar untuk dikatakan, ya jangan dikatakan. Rumus selanjutnya, jangan bertindak seolah engkau akan hidup 10.000 tahun lagi. Kematian akan menggantungmu. Saat engkau masih hidup, milikilah dan masih memiliki kekuatan, lakukan kebaikan. Karakter yang sempurna itu hidup setiap hari seakan ini hari terakhir, tanpa membuat kacau, tanpa tidak peduli, tanpa pura-pura. Jadi lakukan kebaikan sekarang. Tidak usah nunggu nanti, tidak usah membayangkan besok lah Pak, kalau tua Pak, saya tobat, saya mau nyufi, saya mau nyepi, zuhud, uzlah. Lah kok nunggu besok? Durasi kita terbatas loh, sementara loh. Kalau kamu berbuat baiknya nunggu, nanti kalau tidak sempat berbuat baik gimana? Ya lakukan sekarang sesuai powermu, sesuai kekuatanmu. Saya sedekahnya besok aja loh Pak, kalau kaya loh. Iya kalau kamu kaya. Kalau enggak kan sumpek lagi kamu. Ya sudah, sejangkaumu, kekuatanmu berapa sekarang, sedekahlah. Nunggu apa lagi? Kamu membayangkan hidup 10.000 tahun lagi, ya enggak mungkin katanya Markus. Sepanjang-panjang usiamu paling berapa? Jadi orang baik dan segera lakukan kebaikan. Tidak usah terlalu banyak rumus. Tidak usah mikir, sebentar Pak, saya ingin tepat dulu, saya ingin nunggu dulu. Kalau jiwa saya sudah siap, sudah matang, baru saya hijrah Pak. Tidak usah. Begitu kamu tahu itu kebaikan, jalankan. Nunggu Pak, mental saya belum siap Pak. Lah nunggu kapan lagi? Wong kamu tidak bisa jamin umurmu bisa sampai besok pagi apa bisa sampai minggu depan. Jadi lakukan kebaikan sekarang. Oke. Kemudian rumus kebaikan yang lain dari Markus adalah jangan terlalu ribet, terlalu peduli, terlalu sumpek dengan pandangan komentar orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Kita ini berbuat baik jarang, lebih sibuk bahas keburukannya orang lain. Itu kalau dikalkulasi kita itu defisit. Jadi bahas salahnya orang terus. Itu kan defisit namanya. Berbuat baiknya jarang. Katanya Markus adalah sesuatu yang menggelikan. Menggelikan itu berarti hasilnya orangnya harusnya ketawa. Saat orang tidak menghindar dari keburukannya sendiri. Yang ini mungkin dilakukan. Namun orang lebih suka menghindar keburukan orang lain yang tidak mungkin dilakukan. Yang kita bahas selalu keburukan orang lain. Yang ini susah, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Orang lain punya dunianya sendiri. Yang lebih gampang adalah mengubah keburukanmu jadi kebaikan. Tapi itu tidak kamu lakukan. Kamu lebih sibuk dengan keburukannya orang lain. Seolah-olah kamu ingin orang lain itu jadi baik. Padahal itu susah karena menyangkut orang lain. Bahkan tidak mungkin. Sibuklah dengan keburukanmu untuk jadi baik. Ini lebih mungkin karena kamu yang menguasai dirimu. Nah, ini rumus kebaikan.
Jadi jangan capek habiskan energimu untuk keburukannya orang lain. Orang lain itu tugasmu paling mentok kan mengingatkan. Dia berubah atau tidak di luar kuasamu. Yang lebih kamu kuasai dirimu sendiri. Mau berubah atau tidak kan tergantung dirimu. Harusnya kamu lebih sibuk di sini, tapi kamu tidak sadar, tidak mau melihat keburukanmu. Yang kamu lihat selalu keburukannya orang lain. Oke, ini nasihatnya Markus. Yo rasane kan koyo kamu belajar akhlak kan malam hari ini. Padahal ini filsafat akhlaknya Romawi zaman awal abad Masehi, tahun 100-an Masehi. Ini setiap yang saya omongkan bisa kamu carikan dalilnya. Kamu cari Qur'annya apa hadisnya, insya Allah ada. Kamu pakai bahan khotbah Jumat besok. Ya. Katanya Markus, saat bertindak jangan menunda-nunda, saat berkata jangan membingungkan orang lain. Saat berpikir jangan sesat. Latihan berpikir yang jernih. Jiwamu jangan pasif atau agresif. Pasif itu tidak ngapa-ngapain, agresif itu menyerang orang lain. Hidupmu jangan hanya mencari keuntungan. Nah, ini rumusnya. Lakukan kebaikan segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada perlunya ngomonglah yang bisa dipahami orang dan bermanfaat. Jangan ngomong yang cuma membingungkan orang, apalagi menyakiti. Berpikirlah yang jernih. Kemudian mentalmu harus mental aktif, tapi tidak agresif, apalagi pasif. Aktif itu selalu mengejar, mencari yang lebih baik, lebih benar. Kalau agresif itu menyerang orang lain, nyari-nyari kesalahannya orang lain. Kalau pasif itu tidak ngapa-ngapain, nunggu takdir. Jangan pasif, jangan agresif. Terus, hidup jangan hanya menggunakan kalkulasi untung rugi. Kamu akan kecewa. Kamu akan kehilangan banyak malahan. Setiap kali mau melakukan kebaikan, kalau kamu hanya nyari kalkulasi untung ruginya, akan ada sangat banyak hal yang terlewat dalam hidupmu nantinya. Maka Markus ngasih rumus 5 itu. Bertindak jangan ditunda, berkata jangan membingungkan, berpikir jangan sesat, jiwamu jangan pasif atau agresif, hidupmu jangan hanya mencari keuntungan. Kalau apapun yang kamu lakukan mencari keuntungan, yang ketemu justru adalah kerugian. Nah, ini rumusnya hidup. Ini enak kalau diceramahkan, kalau dijalankan berat. Ya, kalau ngomong kan enak, kamu mantuk-mantuk, oh iya Pak, bener Pak. Cuma ya nanti keluar dari sini ya kembali ke asal. Kindness is unconquerable. Kebaikan itu tidak terkalahkan selama without flattery or hypocrisy. Selama tidak dibarengi flattery, kesombongan atau kemunafikan. Kemunafikan berarti baiknya pura-pura. Flattery berarti baiknya berpamrih dipuji, untuk kamu bahan menyombongkan diri. Jadi kebaikan itu akan rusak kalau kemasukan flattery dan hipokrisi. Flattery berarti ada pamrihnya, dan hipokrisi berarti kamu sebenarnya tidak melakukan kebaikan, cuma pura-pura. Kalau baikmu tulus, tidak pura-pura, maka kebaikanmu tidak akan ada yang mengalahkan. Unconquerable. Mungkin pakai rumus ini yang dipakai oleh Markus, sehingga sedahsyat apapun kepahitan hidupnya,
kesulitan yang dia hadapi, dia bisa bertahan sampai akhir. Dan jadi salah satu kaisar paling menonjol dari Romawi. Oke, selanjutnya tentang kebersihan jiwa. Kalau tadi kan yang baik-baik, yang jelek-jelek tolong jangan masuk. Yang pertama apa? Ambisi. Ambisi berarti mengikatkan kenyamananmu pada apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Orang yang berambisi itu kan targetnya biasanya keluar dari dirinya. Kesuksesan yang bergantung pada orang lain. Kamu tidak akan ketemu apa yang kamu ambisikan. Hidup yang penuh ambisi tidak akan nyaman. Karena bergantung pada yang di luar diri. Bersenang-senang berarti mengikatkan kenyamananmu pada sesuatu yang terjadi pada dirimu. Bersenang-senang juga begitu. Tergantung pada mood tadi. Tergantung pada suasana hati. Itu juga kamu tidak akan bersih jiwamu kalau inginnya senang-senang terus. Kejernihan jiwa adalah tadi kebersihan, kebebasanmu dari yang di luar diri. Jangan tertipu oleh dua hal ini selanjutnya. Celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati. Kalau engkau melakukan kebaikan, dicela atau dipuji orang, tidak akan mengefek pada kebaikan itu. Kebaikan tidak akan jadi jelek meskipun dia dicaci orang. Dan sebaliknya, kejelekan juga tidak akan jadi baik meskipun dia dipuji-puji. Celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati, tidak memiliki efek yang hakiki. Efeknya cuma citra-citra di luar saja, tapi yang baik akan tetap baik, yang jelek juga akan tetap jelek. Biar jiwamu bersih, maka tidak perlu kamu terpengaruh oleh celaan atau pujian. Selanjutnya, tidak ada kesombongan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang membanggakan ketidaksombongannya, kerendah hatiannya. Saya Pak, tidak sombong loh saya itu sombong paling pol itu. Ya. Saya itu murah hati loh Pak, saya itu suka menolong, baik, tidak sombong. Rendah hati itu, kalau versinya Markus justru itu kesombongan yang paling tinggi. Menyombongkan kerendah hatian. Oke, susah ya rumusnya. Ternyata yang kita anggap rendah hati ternyata justru kesombongan. Kemudian jangan kotori jiwamu dengan kemarahan. Kenapa? Karena efeknya marah itu biasanya lebih dahsyat dibandingkan sebabnya marah. Kamu marah karena temenmu minjem motormu tidak pamit. Kemarahanmu kamu ungkapkan dalam bentuk apa? Itu biasanya efek dari kemarahan ini lebih dahsyat daripada sekedar motormu tadi nggak bisa kamu pakai karena dipinjam sebentar. Jadi hati-hati dengan kemarahan. Makanya ketika kamu tiba-tiba dilanda kemarahan, karena dapat tunjuknya dari hadis itu, kalau kamu pas berdiri, duduklah. Kalau pas duduk, ya berbaringlah. Maksudnya apa? Jangan melakukan apa-apa dulu. Karena kamu sedang gelap. Karena efeknya nanti pasti akan kamu sesali. Semua tindakan yang didasari oleh kemarahan akan kamu sesali. Bahkan lebih kamu sesali nanti dibandingkan sebabnya. Itu makanya balas dendam itu dilarang. Kenapa? Balas dendam itu kan karena orang marah, ingin membalas. Itu biasanya balas dendam lebih dahsyat daripada sebabnya. Terus yang dibalas ingin balas lagi. Saling marah itu yang bikin peradaban kita gelap. Kamu dicaci maki orang, dibikinkan fitnah, dibikinkan hoak, kan terus kamu mangkel, terus kamu balas. Emangnya cuma lu yang bisa bikin hoak, aku juga bisa. Terus akhirnya podo rusak. Nah, jiwamu jadi tidak bersih. Terus
Ini juga rumus. Jangan anggap berharga apapun yang membuatmu mengingkari janji, membuatmu kehilangan harga diri, membuatmu membenci orang lain, mencurigai orang lain, mengutuk orang lain, membuatmu berlaku munafik, atau menginginkan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Jangan anggap berharga itu maksudnya jangan diambil ini. Apapun yang membuatmu membenci orang lain, mending tidak usah kamu ambil. Membuatmu nantinya akan mengutuk-ngutuk orang lain, mending tidak usah kamu ambil. Membuatmu kehilangan harga diri, tidak usah kamu ambil. Itu yang disebut jangan dianggap berharga. Kok ada postingan yang isinya kemungkinan membuatmu benci sama seseorang atau sekelompok orang, kamu tinggal saja. Karena postingannya tidak penting, tapi dampaknya pada jiwamu besar. Itu maunya Markus. Selanjutnya, biar jiwamu bersih, jangan kotori jiwamu dengan kesalahannya orang lain. Ini ada rumus bagus dari Markus. Kalau ketemu orang jahat, orang rusak, orang keliru, saat engkau sedang melawan orang yang tidak tahu malu, ini misalnya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah mungkin di dunia ini bersih dari tindakan tidak tahu malu? Jawabannya kan pasti ya, tidak akan selalu ada orang jahat, akan selalu ada orang yang tidak tahu malu. Maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Selalu ada orang yang tidak punya malu di dunia ini. Dan yang kamu hadapi sekarang adalah salah satunya. Hal yang sama berlaku untuk orang yang jahat, orang yang tidak dapat dipercaya, dan kerendahan moral lainnya. Jadi ini menyuruh kita untuk jangan mengotori jiwa dengan kemarahan, kebencian, ketidaksukaan, intoleransi pada orang lain yang kamu anggap keliru atau kamu anggap jahat. Pertanyaannya gampang. Apa mungkin di dunia ini orangnya baik semua, soleh semua? Kan tidak mungkin. Kalau kamu marah, berarti kamu tidak terima kalau di dunia ini ada orang jelek, ada orang tidak baik. Kalau kamu tidak terima, berarti kamu sedang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kamu menuntut sesuatu yang tidak mungkin terpenuhi. Akan selalu ada orang jelek, orang jahat. Maka ngapain kamu mengotori dirimu gara-gara itu? Ada orang jahat, ya monggo, memang hidup ini ada yang baik, ada yang jahat. Tapi jangan kejahatannya dia membuatmu juga jadi jahat. Kejelekannya dia membuatmu juga jadi jelek. Hari ini banyak begitu. Karena grup sana maki-maki, kamu juga maki-maki. Karena grup sana kemarin menggorengi isu, sekarang ada isu baru, saatnya kita balas menggorengi isu. Sama saja, itu berarti jiwa kita sama-sama kotor. Kalau kamu mimpi orang itu harus baik semua sesuai idealmu, mimpimu itu mimpi yang tidak realistis. Tidak mungkin orang itu akan jadi baik semua. Kalau kamu tidak terima ada orang jahat, kamu menyusahkan dirimu sendiri. Akan ada selalu orang yang tidak baik. Maka bersihkan dirimu. Oke. Setelah semua tadi yang di atas, tugas kita sekarang apa? Ayo merayakan hidup. Senanglah, bahagialah dalam hidupmu. Ojo kokean sumpek. Tadi rumusnya sudah banyak. Hidup kita kan sesuai yang kita pikirkan. Saat engkau bangun pagi, katanya Markus, pikirkanlah betapa istimewanya kamu masih bisa hidup, masih bisa berpikir, bisa ngaji filsafat, bisa sarapan, ngerokok, ngopi, dan masih bisa mencintai. Loh iya kan? Loh istimewa, loh alhamdulillah kamu masih bisa mencintai. Ada orang yang bangun pagi mikir menyerang orang yang dibenci. Kamu masih bisa cinta sama siapa, masih bisa say hello, masih bisa bilang miss you, masih bisa bilang sudah tidur apa belum, masih bisa bilang bersyukurlah. Ya kan?
Setiap kali bangun tidur bersyukurlah. Kenapa? Masih diberi kesempatan hidup lagi. Tidak ada jaminan loh begitu kamu tidur terus bisa bangun. Kamu sendiri kan tidak bisa mengatur dirimu biar pokoknya besok saya harus bangun. Tidak bisa. Ternyata bangun atau tidak tergantung dirimu. Maka bersyukurlah. Begitu bangun kamu masih bisa sadar, masih bisa mikir, itu kenikmatan luar biasa. Bersyukurlah. Masih bisa menikmati hidup. Masih bisa minum, makan. Yang lain mungkin sudah dilarang makan ini, dilarang makan itu. Kamu masih bebas, bersyukurlah. Paling tidak kamu masih bisa mencintai seseorang. Nah, rayakanlah hidupmu. Wajahmu jangan kayak wajah orang susah terus. Ya, hidup kita ini menyenangkan kok. Oke. Terimalah segala sesuatu yang diikat oleh takdirmu. Cintailah orang-orang yang ditakdirkan bersamamu dan lakukan dengan sepenuh hatimu. Hidupmu akan nyaman. Dapat apa saja diterima, dinikmati. Makan di angkringan, dinikmati, ya enak. Ada yang neraktir di restoran, alhamdulillah, ya lumayan enak. Semuanya enak, mana sih yang tidak enak, apalagi kalau ditraktir. Jadi bersama siapapun dinikmati, tidak usah milih-milih teman. Yo, setiap orang punya karakter, punya gayanya sendiri. Tapi kan ada yang jahat, Pak. Ya, jahat silahkan jahat, tapi kan tidak mengotori jiwamu. Karena kalau kamu pingin, saya pinginnya teman itu baik semua, Pak, sama saya peduli semua, itu mimpi, tidak mungkin. Ya kan? Kalau dihitung teman yang peduli sama kamu, sama yang cuek, insya Allah lebih banyak yang cuek. Loh, tapi kalau ketemu senyum itu basa-basi. Ya, setiap orang disibukkan nomor satu dengan hidupnya sendiri masing-masing. Jadi rayakanlah hidupmu, jangan terlalu sumpek. Jangan memimpikan apa yang tidak engkau miliki. Namun akuilah anugerah atas apa yang engkau miliki, lalu bersyukurlah. Sambil mengingat, tulisannya salah itu. Sambil mengingat betapa engkau akan sangat memimpikan apa yang kau miliki sekarang kalau engkau tidak memilikinya. Kamu pegang HP, syukurilah. Tidak usah mimpi pegang HP yang lebih mahal dengan kualitas lebih baik. Kamu punyanya HP ini. Mikirnya dibalik. Seandainya HP kayak gini saja aku ndak punya, aku mesti mati-matian ingin beli HP yang kayak gini. Loh. Punya pacar kok ndak terlalu cakep. Mikirnya juga begitu. Kalau kamu mikir, kok nyari yang lebih cakep lah, kamu mimpi. Mikirnya dibalik. Seandainya yang kayak gini saja aku ndak dapat, mesti aku ngejar-ngejar yang kayak gini juga. Nanti kamu jadi bersyukur. Gitu loh. Iya, mikirnya dibalik. Itu membuat kamu bersyukur. Kuliah dapat nilai C misalnya. C kan batas minimal kamu lulus. Itu kan, waduh kok tidak dapat A ya. Wah, itu kamu akan sumpek. Kenapa kamu mimpi yang kamu tidak punya? Mimpinya itu, seandainya aku dapat E, aku mesti akan mengejar-ngejar, seandainya dapat C pun cukup. Nah, itu kamu lebih bahagia. Gitu loh. Makan kok cuma dengan tempe saja, tidak ada yang lain. Nah, itu mikirnya kamu jangan ayam, tapi mikirnya seandainya adanya cuma nasi, mungkin ada tempe satu aja aku sudah senang. Itu jadinya kamu bersyukur punya tempe itu. Itu caranya merayakan hidup. Kalau tidak begitu, kamu akan sumpek terus. Dan ingatlah bahwa engkau memiliki kuasa untuk mengistirahatkan dirimu kapanpun engkau inginkan. Kamu supirnya, kamu penguasanya hidupmu. Mau jalan, ayo jalan. Mau istirahat, istirahat. Tidak usah terkejar, nggak usah dikejar-kejar oleh ambisi, dunia, keterikatan dengan yang lain, yang macam-macam yang bikin repot.
Menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Engkau yang menguasai hidupmu, kapanpun ingin berhenti, saat ini juga kamu bisa. Ingin tidur sekarang boleh, istirahat sekarang boleh. Terus, jangan pernah khawatir tentang masa depan. Apalagi di usia-usia teman-teman ini kan biasanya pikirannya masa depan, besok kawin sama siapa, kerja di mana. Kamu kan khawatir itu. Engkau akan bertemu dengannya kalau memang harus. Dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi bekalmu menghadapi masa kini. Dulu waktu kamu SMA atau SMP, mikir kuliah, wah bisa ndak ya aku kuliah? Kuliah hari pertama kamu takut. Begitu dijalani kan kamu bisa. Besok juga begitu. Gak usah khawatir. Bisa ndak ya aku dapat kerja? Bisa ndak ya aku kawin? Bisa ndak ya punya anak? Iso. Nggak usah khawatir. Pasti bisa. Kekhawatiranmu dulu, sekarang kamu jalani kan ya ternyata juga bisa. Nggak ada yang di luar kuasamu kalau tentang hidupmu. Makanya jangan galau dengan masa depan. Wong masa depan kayak tadi, itu di luar jangkauanmu hari ini. Jadi pikirkan aja sekarang, nikmati hidup sekarang. Besok kamu akan punya senjata sendiri, punya kemampuan sendiri menghadapi situasi di masa depan. Itu uniknya manusia. Maka hidup itu rumusnya simple, receive without conceit, release without struggle. Kalau dapat sesuatu, terimalah tanpa harus membanggakan diri, membesarkan diri. Kalau harus kehilangan, lepaskanlah tanpa harus merasa sedih, mati-matian, sumpek. Jadi receive without conceit, release without struggle. Biasa saja. Hidup kehilangan sesuatu biasa. Wong dulu juga tidak punya, terus punya, sekarang hilang. Kalau dapat sesuatu, alhamdulillah, tapi ya tidak harus sombong. Kalau kamu bisa kayak gini, hidupmu nyaman. Ini saya ambil agak panjang, nanti kamu baca lagi ya. Kalau pagi hari engkau bangun, biar cara mikirnya positif. Kamu kan biasanya masalahmu itu kan berhubungan dengan orang lain. Katanya Markus, pagi hari engkau bangun, bilanglah pada dirimu, orang-orang yang berhubungan denganku hari ini, ada yang usil, tidak sopan, arogan, curang, iri hati, dengki. Mereka seperti itu karena mereka belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Sementara aku telah mengerti indahnya kebajikan, kotornya kejahatan, dan tahu bahwa para pendosa tersebut memiliki sifat sepertiku. Bukan sama dalam hal darah dan kelahiran, namun sama-sama memiliki akal dan unsur ketuhanan. Tidak seorang pun dari mereka dapat menyakitiku, tidak seorang pun dapat membuatku kotor. Aku pun tidak pantas marah pada mereka atau membenci mereka. Kami dilahirkan untuk bekerja sama, seperti kaki, tangan, dan mata. Sebagaimana dua baris gigi atas dan bawah. Saling menghalangi itu tidak alami. Demikian pula saling marah dan saling membelakangi. Itu nanti hidupmu nyaman. Akan ketemu orang yang bikin kamu mangkel, bikin kamu jengkel, bikin kamu benci, pasti. Tapi ingatlah bahwa mungkin kejelekan yang mereka lakukan itu karena mereka tidak sadar. Sementara kamu sekarang sadar. Dan diingat juga bahwa orang lain itu punya kualifikasi sama persis kayak dirimu. Yang tidak pantas untuk kamu benci. Dan jangan takut, mereka tidak akan bisa membuatmu kotor kalau kamu sendiri tidak mengotori jiwamu. Nah, ini nanti kamu jadi mantap. Kalau ini nanti panjang kamu baca lagi. Kalau kamu pagi hari bangun kok males, kamu baca ini. Saat fajar terbit, saat engkau malas bangun, katakan pada dirimu, aku harus bekerja sebagai manusia. Aku harus menawar apa lagi untuk bekerja, sebagaimana tugas kelahiranku. Ayo bangun kan maunya itu, kerjalah.
Tanyakan pada dirimu, kalau masih nggak mau bangun, apakah tujuanku diciptakan itu untuk ini, meringkuk di bawah selimut dan mereguk kehangatan? Terus kan kamu tetap bisa jawab, tapi kan nikmat, namun betapa nikmat seperti ini. Ditanya lagi sama Markus, jadi engkau lahir untuk mencari kenikmatan, bukan untuk bertindak dan mencari pengalaman. Tidakkah engkau lihat tanaman, burung, semut, laba-laba, lebah, semua menjalankan tugasnya, membuat harmoni dunia terjaga sekuat mereka bisa. Mengapa engkau tidak segera menjalankan tuntutan alamiahmu? Terus kamu jawab lagi, tapi kan bukankah orang itu harus istirahat, ada tidurnya juga? Jawabnya Markus, setuju. Namun alam memberi batas untuk itu, sebagaimana dengan makan dan minum. Dan engkau telah melampaui batas. Ini sudah jam 9. Ya. Ya. Ndak ono jam 9. Engkau telah berlebih dalam istirahat, namun kurang dalam bekerja. Engkau tidak cukup mencintai dirimu. Engkau tidak mencintai sifat alamimu dan tugasmu. Orang yang mencintai tugasnya, mengabdikan diri dan menjalankannya, bahkan kadang sampai lupa makan dan mandi. Sementara kamu lupa tugasmu gara-gara tidur. Apakah engkau tidak menghormati dirimu sendiri sebagaimana pelukis mencintai lukisan, penari mencintai tarian, orang pelit mencintai uangnya, atau pemburu jabatan mencintai statusnya? Saat mereka benar-benar dipengaruhi oleh yang mereka kerjakan, mereka bahkan tidak makan dan minum karena menjalankan kecintaan mereka. Nah, ini filsafat bangun tidur. Ya, biar kamu tidak males-malesan. Karena kadang-kadang kalau sudah males kan, meskipun bolak-balik HP-nya kamu tambah 10 menit sudah bunyi, 10 menit lagi, bunyi lagi, 10 menit lagi. Ning ya ora tangi-tangi. Oke. Kalau ini rumus hidup sama orang lain. Kapanpun engkau menemukan kesalahan pada diri orang lain, tanyakan pada dirimu, apa kesalahan yang pernah kulakukan yang mirip dengan kesalahan yang akan aku kritik ini? Kalau ada orang lain salah, tanya pada dirimu, pernah nggak kamu melakukan salah yang sama atau mirip? Itu nanti akan mengurangi kadar agresifmu terhadap kesalahan orang lain. Saya ingin balas dendam, Pak. Ada orang menyalahi saya. Katanya Markus, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Balaslah musuh yang mencaci makimu dengan tidak mencaci maki. Itu balas dendam terbaik. Balaslah musuh yang menyakitimu dengan tidak menyakitinya. Manusia ada dengan saling membutuhkan kepada sesama, kamu akui atau tidak. Kamu harus hidup bareng orang lain, mau atau tidak. Maka kalau kamu tidak mampu mengajari mereka, belajarlah untuk tahan hidup bersama mereka. Sudah kamu nasihati kok tidak pulih-pulih jadi baik, ya gimana lagi? Sekarang kamu latih dirimu untuk kuat bareng mereka. Misalnya kamu punya teman sak kos-kosan berdua, kok ya males mandi. Sudah kamu nasihati, tetap males mandi. Solusinya apa? Kamu latihanlah untuk bisa tahan dekat orang yang males mandi. Jadi rumusnya simple. Jadi kalau kamu tidak tahan terus, sementara dia tidak berubah-berubah, kamu akan hidupmu tersiksa terus. Loh Pak, kok dia tidak berubah-berubah? Kamu tidak menguasai perubahan dia. Yang bisa kamu kuasai kan perubahan dirimu. Lebih gampang melatih dirimu untuk tahan bersama dia dibandingkan kamu mengubah dia. Ya doakan saja dia bisa berubah. Tapi kalau tidak, kamu kuat hidup bersamanya. Kemudian lagi, lakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika engkau memecah belah dirimu, sebagian besar orang akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya.
Ini maksudnya kamu jangan terlalu pusing dengan kelakuan orang lain, tindakan orang lain. Kayak tadi, wah orang Indonesia ini kok tambah tidak toleran orang ini. Kamu kan sumpek sendiri. Sudahlah, kamu lakukan yang menurutmu baik. Kalau kamu ingin mengubah mereka, bahkan sampai kamu mecah-mecah dirimu, kamu katanya Markus, mereka akan balik lagi seperti adanya. Itulah karakternya manusia. Terus merasa sayang pada orang lain meskipun mereka melakukan banyak kesalahan adalah sifat uniknya manusia. Engkau dapat melakukannya. Cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar. Berlawanan dengan kata hati mereka. Dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati tidak lama lagi. Kita ini hidup bareng-bareng, ada orang yang salah, ada orang yang bisa diingatkan, ada orang yang tidak bisa diingatkan. Pada akhirnya sebentar lagi semuanya mati, maka kamu tidak usah terlalu sibuk, terlalu bingung dengan itu. Tidak masalah. Ingatlah, mereka tidak benar-benar menyakitimu, dan mereka tidak melenyapkan atau mengubahmu, melenyapkan kemampuanmu untuk milih. Hidupmu tetap bebas tanpa harus terikat oleh mereka, meskipun kamu hidup bersama mereka. If any man despise me, kalau ada orang menjahatiku, itu urusannya dia. Urusanku adalah tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang layak dicela. Jadi kalau ada orang jahat padamu, kalau ada orang menyakitimu, itu sebenarnya tidak ada urusan denganmu. Urusannya dia. Pak, nanti kalau saya dibohongi orang, bohong itu urusannya dia. Urusanmu adalah jangan melakukan tindakan tercela. Itu aja. Nah, kalau ini pendidikan diri. Rumusnya pendidikan diri itu be tolerant with others and strict with yourself. Saya tulis ini besar-besar karena hari ini banyak orang yang dibalik. Banyak orang yang toleran dengan dirinya sendiri, kemudian strict dengan orang lain. Kalau sama dirinya sendiri dimaafkan terus, dicarikan alasan, dicarikan dalih. Tapi begitu sama orang lain, kakunya luar biasa. Orang lain tidak boleh keliru, tidak boleh minta maaf, tidak boleh. Itu yang kita lakukan hari ini dan terjadi di mana-mana saling balas-membalas. Terbalik. Harusnya kita toleran terhadap orang lain dan strict terhadap diri kita sendiri. Jangan dibalik. Nah, ini rumusnya. Aku sering heran kenapa orang mencintai dirinya lebih dari semua orang yang lain, namun ia kurang menghargai pandangannya sendiri tentang dirinya dibandingkan pandangan orang lain. Ini nasihat sebenarnya untuk kamu jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Jangan mudah terpengaruh oleh komentarnya orang, pandangannya orang terhadap dirimu. Kamu punya jati diri sendiri, tidak apa-apa. Orang ngomong apa aja, tidak usah terpengaruh. Logikanya orang itu lebih mencintai dirinya sendiri. Berarti apa? Lebih dengarkanlah pandanganmu sendiri. Jangan mudah tertipu oleh orang lain. Apapun yang dilakukan atau dikatakan orang, aku harus tetap menjadi Zamrud dan mempertahankan warnaku. Ini urusannya jati diri. Hidup sama orang lain, ya, toleran, ya, tapi jati diri jangan hilang. Kamu punya identitas sendiri. Terus, nasihatnya Markus, ya, awas ya kamu jangan merendahkan dirimu sendiri. Teruslah rendahkan dirimu, wahai jiwa, maka segera peluangmu untuk mendapat kehormatan akan lenyap. Lama-lama identitasmu hilang dan kamu tidak akan dihargai orang. Setiap orang punya satu kehidupan. Milikmu sudah hampir habis gara-gara kamu singkirkan terus, kamu sisihkan terus identitasmu.
dan engkau tidak memperlakukan dirimu sendiri secara hormat, engkau malah mempercayakan kebahagiaanmu pada jiwa-jiwa yang lain. Ini tuntunan untuk kita tegas pada diri sendiri. Oke. Saya bawa quote terakhir, engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Ini nasihat untuk kita hari ini ya. Tidak ada yang nyuruh kamu tiap hari posting, tiap hari bikin status, tiap hari ngomentari statusnya orang lain. Engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Tidak berpendapat itu sah. Tidak perlu selalu susah payah atau membebani jiwamu dengan segala sesuatu yang tak dapat engkau kuasai. Hal-hal tersebut tidak membutuhkanmu untuk menilainya. Tidak usah gaya dikit-dikit. Menurut saya, tokoh itu ngapain? Emangnya komentarmu yang mendengar siapa? Hal tersebut tidak butuh penilaianmu. Ngapain kamu capek-capek? Engkau punya pilihan untuk tidak usah berpendapat. Leave them alone. Mereka punya penanggung jawabnya sendiri-sendiri. Terkecuali suaramu berpengaruh didengar, baru ngomonglah. Tapi kalau tidak, cari yang lebih esensial untuk hidupmu, untuk dikomentari dan dibahas. Itu nasihatnya Markus. Hari ini banyak orang yang bukan wilayahnya, tidak seharusnya dia menilai, mengomentari. Ikut menilai, ikut mengomentari sehingga kacau semuanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Leave them alone. Biarkan yang bertanggung jawab yang ngurusi. Oke ya. Oh, masih ada. Stop whatever you are doing for a moment and ask yourself. Ini nasihat panjang. Am I afraid of that because I won't be able to do this anymore? Biasanya yang membuat kita banyak terhenti untuk melakukan kebaikan adalah takut mati. Was-was, takut mati ini sering mengganggu kita. Katanya Markus, sekali-sekali gini deh rumusnya. Saat kamu melakukan apapun yang membuat kamu senang, coba berhenti sebentar. Apa gara-gara ini ya? Gara-gara khawatir tidak punya ini atau tidak melakukan ini, aku takut mati. Seberapa pentingnya sih yang saya lakukan ini? Seberapa baiknya sih yang aku miliki ini? Setiap kali melakukan itu, coba berhenti sebentar. Nah, ini untuk meminimalisir rasa takut mati. Kira-kira kalau tidak ada ngaji filsafat, ini kan tidak apa-apa toh. Ngapain sih harus tak gendoli sampai takut mati misalnya. Nanti kalau saya tidak ada yang mimpin ngaji sopo, ngapain sampai mikir ke sana? Wong ini tidak ada juga tidak apa-apa. Kalian kalau tidak ada ngaji kan malah santai. Tidak ada beban untuk datang ke sini, bisa diganti yang lain. Tapi kadang-kadang yang tidak harus menggendoli, mengikat hidup kita, jadi mengikat. Kuliah misalnya, kamu kan diikat sedemikian rupa oleh dunia yang namanya kampus dan kuliah. Apa iya sih hidupmu wajib ada kuliahnya, wajib di kampus? Simba-simbamu dulu kuliah sekolahnya cuma sampai SD, SR. Ya sukses, sawahnya luas. Bisa nguliahkan anak cucunya. Apa wajib harus ada itu? Apa wajib sih harus punya rumah, punya mobil, punya itu? Itu caranya untuk menenteramkan hati dari rasa takut akan mati. Karena nasihat terbaik itu kan mati. Begitu orang ingat mati, bukan takut mati, maka kemungkinan besar dia akan mudah untuk mempersiapkan diri menghadapi hidup sesudah mati. Mempersiapkan diri melakukan kebaikan-kebaikan.